di bawahnya dan sumber daya terkandung di dalamnya, termasuk sumber daya ikan. Ketiga, kedaulatan negara kepulauan harus dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan bab 4 Konvensi Hukum Laut. Dan terakhir, hak lintas alur-alur kepulauan tidak akan memengaruhi status hukum perairan kepulauan, termasuk alur-alur laut dan pelaksanaan kedaulatan negara kepulauan atas perairan kepulauan dan ruang udara di atas perairan kepulauan, dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta sumber daya yang terkandung di dalamnya. Menurut E.T.R. Egoes bahwa E.T.R. Agus, kedaulatan negara kepulauan pada perairan coba ulangi dulu. Bahwa kedaulatan negara kepulauan pada perairan kepulauan tidak dapat disamakan dengan laut teritorial karena konsep sui generis dari perairan kepulauan sebagaimana yang diatur pada pasal 49 ayat 3 di atas. Di perairan kepulauan diakui hak lintas damai bagi kapal-kapal asing. Konvensi membatasi kedaulatan negara di perairan kepulauannya dengan kewajiban sebagai berikut. Pertama, wajib menghormati perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku dan mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan-kegiatan lain yang sah yang berdampingan dengan negara tetangga pada bagian tertentu perairan kepulauan, sebagaimana yang diatur pada pasal 51 ayat 1. Kedua, pada ayat 2 diatur bahwa negara kepulauan harus menghormati pemasangan, mengizinkan pemeliharaan, dan menggantikan kabel-kabel laut yang dipasang oleh negara. Ketiga, pasal 52 ayat 1 diatur bahwa negara kepulauan wajib menghormati hak lintas damai bagi kapal-kapal yang melintasi perairan kepulauan. Pasal 53. Sisa pasal itu biar temannya yang bahas ya. Yep. Oke, jadi teman-teman sudah tahu bahwa di negara kepulauan itu ada kedaulatan negara. Yang kedua, dia mencakup udara di atas perairan kepulauan, dasar laut, dan sumber daya yang terkandung di dalam wilayah yang dimaksud kedaulatan negara. Dalam konteks ini, saya pernah mengajarkan pekan lalu, di situ disebut laut teritorial yang dimana berlaku kedaulatan negara. Sementara yang hanya berlaku hak berdaulat itu ada di dalam konteks apabila kita mengacu kepada zona ekonomi eksklusif. Nah, dengan acuan bab 4 Konvensi Hukum Laut yang tidak jauh disebut sebagai UNCLOS 1982, maka di bab 4 itu disebutkan ada pedoman untuk pelayaran dengan apa saja yang bisa dilakukan di dalam wilayah-wilayah kepulauan. Jadi teman-teman nanti ketika ujian ada pertanyaan terkait perbedaan negara pantai dan negara kepulauan, teman-teman sudah harus kuasain, dan juga ketika ada yang disebutkan dengan kedaulatan negara, dengan hak berdaulat, teman-teman juga harus kuasain. That's why hari ini kita membicarakan terkait kasus lagi, kasus Montara. Mengapa? Karena ternyata di antara hak damai yang ada di dalam laut teritorial dan juga hak eksplorasi dan hak eksploitasi itu terkadang di antara negara terjadi sengketa. Kalau kemarin atau pertemuan sebelumnya kita lebih pada konteks bahwa ternyata ada klaim sepihak yang dilakukan oleh Cina di wilayah perairan Natuna Utara yang merupakan klaim sejak 1940-an yang disebut 9 dash point yang diklaim oleh Cina tersebut. Sekarang kita lebih kepada kasus lain yang terkait dengan posisi Indonesia dalam diplomasi yang ada hubungan antara sistem pengaturan hukum nasionalnya dengan sistem pengaturan hukum laut. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Di dalam hukum internasional itu, kalau terjadi pencemaran laut, sebenarnya dia tidak boleh mengacu terhadap satu pencemaran saja, terhadap satu disiplin ilmu, tetapi dia merupakan bagian dari multidisiplin ilmu. Jadi ketika berbicara terjadi pencemaran di wilayah laut, maka ini adalah kompetensi
yang akan diperhatikan oleh berbagai disiplin ilmu terkait, karena hal tersebut selain melintasi batas lintas negara, ternyata juga mengharuskan pembuktian-pembuktian yang tidak bisa hanya berdasarkan artikel UNCLOS 1982, tetapi juga harus berdasarkan analisis ahli terkait seberapa besar dampak pencemaran lingkungan laut itu bisa mengganggu. Nah, dalam pasal 1 ayat 4 Konvensi Hukum Laut 1982 itu pencemaran lingkungan laut itu kan diartikan masuk atau dimasukkannya zat dan energi ke dalam lingkungan laut. Di sini termasuk dari muara yang bisa bersumber dari kegiatan manusia. Kegiatan manusia ini bisa secara aktif mengakibatkan rusaknya sumber daya hayati dan kehidupan di laut, mengancam kesehatan manusia, mengganggu kegiatan-kegiatan di laut, termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut lainnya secara sah. Nah, kalau lautnya sudah terganggu, bisa dipastikan sesuai pasal 1 ayat 4 KHL 1982 ini, kualitas air laut itu akan berimpact untuk berbagai kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Sehingga pencemaran laut itu disebut marine environmental damage. Adanya perusakan atau gangguan dan perubahan yang menyebabkan lingkungan laut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi kemudian di dalam pasal 194 ayat 1 UNCLOS atau Konvensi Hukum Laut 1982 itu ditetapkan bahwa negara-negara berkewajiban untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengatasi pencemaran lingkungan laut yang bersumber dari apapun untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam pasal ini. Sehingga negara-negara itu kemudian berkewajiban untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin agar kegiatan-kegiatan yang berlangsung di bawah yurisdiksi, kalau disebut yurisdiksi berarti kita berbicara tentang kompetensi hukum, wilayah kompetensi hukum atau pengawasan negara, sehingga tidak menimbulkan pencemaran terhadap negara-negara lain atau terhadap daerah di luar yurisdiksinya atau menurut hukum ketentuannya. Kemudian di pasal 3 ayat 3-nya itu dia berbunyi terkait tindakan-tindakan yang diambil negara. Jadi negara itu bisa saja malah secara proaktif melakukan pelepasan zat-zat beracun dan berbahaya, melakukan pembuangan kotoran dan sampah, kegiatan kapal, ketika kapalnya lewat dia terjadi damage atau kerusakan saking besarnya tonase kapalnya. Kemudian penggunaan instalasi dan peralatan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dari dasar laut dan tanah yang ada di bawah laut itu, tetapi kemudian instalasi dan peralatan yang dioperasikan di lingkungan laut itu ternyata terlalu mengganggu ekosistem laut. Nah, di dalam Convention for the Prevention of Pollution from Ships tahun 1973 atau 1978 MARPOL, ini MARPOL itu dulu disebutnya peraturan internasional yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran di laut, itu dianggap sebenarnya bukan dilarang membuang zat-zat pencemar ke laut, tetapi mengatur cara pembuangannya agar dengan pembuangan tersebut laut tidak tercemar atau rusak dan ekosistem lautnya bisa tetap terjaga. Nah, sebenarnya pencemaran laut itu kan banyak diakibatkan oleh orang dengan santainya atau dengan sengaja membuang zat-zat pencemar di laut yang sebenarnya baik berasal dari aktivitas kapal, tetapi biasa juga lahir dari aktivitas limbah manusia yang langsung berhubungan dengan laut. Di sini mungkin teman-teman sering melihat orang-orang yang wisata, tetapi wisatanya itu berdekatan dengan objek yang berhubungan dengan laut, hotel. Nah, hotel-hotel itu biasa dengan secara sengaja membuang limbahnya ke laut. Dan itu yang disebut dengan aktivitas-aktivitas yang berakibat kerusakan bagi laut. Tetapi dalam kasus yang saya bahas hari ini ada banyak kasus sebenarnya, saya akan lebih kepada ternyata ada proses yang terjadi dari kebocoran kapal dan pembersihan kapal tangki dan juga aktivitas di bawah laut
dalam hal pengambilan sumber daya alam. Nah, kalau mengacu kepada hukum nasional, dasar hukumnya itu kita bisa melihat di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 99 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut. Saya minta maaf kalau misalnya ada teman-teman temukan konvensi terbaru atau aturan hukum nasional terbaru, boleh kalian beri masukan kepada Ibu. Dan juga ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang penanggulangan keadaan darurat terkait tumpahan minyak di laut. Kasus Montara hari ini terkait tumpahnya minyak di laut. Sebenarnya ada banyak kasus ya. Salah satunya adalah kapal tanker Showa Maru, kemudian kecelakaan kapal tanker MV Buana Kelana 3, kemudian kebocoran kilang minyak Deepwater Horizon di Teluk Meksiko, pencemaran minyak di Laut Timur, dan banyak kasus lainnya. Tetapi saya angkat hari ini adalah kasus terkait kilang minyak yang merupakan milik salah satu perusahaan Thailand, yang mengebor itu negara pengebornya adalah Australia, tapi tumpahan minyak itu kemudian menyebar dari pantai di wilayah pantai sekitar NTT Nusa Tenggara Timur, itu masuk ke wilayah Indonesia. Nah, kronologis peristiwanya seperti ini. Terjadi kasus ledakan di lokasi pengeboran minyak, tetapi dari kesaksian dan kiriman untuk penyelidikan resmi tahun 2009 itu, tumpahan minyak dan gas di lapangan Montara, kan itu ada di Australia Barat, sebenarnya itu lebih dekat ke Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ladang minyak Montara itu kan bocor dan berlangsung selama 10 minggu, tapi ditutup akhirnya. Walaupun kebocoran tersebut akhirnya masuk ke wilayah laut, sehingga berdampak kerugian bagi lingkungan laut dan rakyat Indonesia di NTT. Kemudian kalau kita bicara, wah apa sih ya bukti pencemaran dan kerugiannya, ternyata ada penyelidikan yang dilakukan oleh mantan pegawai negeri sipil David Borthwick, disebutkan bahwa tumpahan minyak itu mencapai 3.000 sampai 4.000 barel per hari, sehingga tumpahan minyak ini bisa meluas hingga 90.000 km persegi. Oleh Yayasan Konservasi Australia dan kelompok lingkungan lainnya, dia sebenarnya sudah menunjukkan bahwa kerusakan ekosistem laut itu bisa mempengaruhi ekosistem bagi spesies flora fauna yang ada di laut seperti ular laut, burung, ikan, penyu, paus, dan sebagainya. Hal tersebut kemudian didokumentasikan oleh Yayasan Peduli Timor Barat, salah satu non-governmental organization atau biasa disebut LSM yang Indonesia punya. Dia kemudian mengangkat bahwa memang kejadian itu terjadi di Montara, tapi ini berhubungan dengan mata pencarian dan kesehatan 300.000 orang yang ada di pesisir Pulau Rote dan Sabu. Sehingga kemudian menunjuk pada minyak bersumber dari Montara dan polusi timbal ini, polusi dari minyak tersebut di air laut lokal dan di antara tanaman rumput laut. Ada acuan oleh tim advokasi rakyat korban Montara yang diinisiasi oleh LSM dan Ferdi Tanoni, yang kemudian akhirnya menuntut agar pemerintah Australia membayarkan kompensasi kepada lebih dari 100.000 jiwa rakyat. Kan analoginya ada 300.000, tetapi dia hanya mengambil nilai 100.000 jiwa rakyat karena ini yang dianggap paling kena dampaknya. Dan 100.000 ini bahkan ada yang meninggal. Karena ini adalah menyangkut negara dengan negara, maka pemerintah Republik Indonesia kemudian melayangkan gugatan atas nama Indonesia langsung kepada perusahaan PT TEP Australasia dan Australia dalam kategori PT TEP Australasia dan pemerintah Australia yang terlibat itu kemudian disampaikan oleh Kemenko Maritim tahun 2019. Kemudian ternyata oleh dua negara secara bilateral, Indonesia dan Australia ini kan sama-sama sebenarnya sudah
masuk dan meratifikasi, artinya sama-sama sudah memakai UNCLOS atau United Nations Convention of the Law of the Sea 1982. Jadi sama-sama harus tunduk pada ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982. Karena berdasarkan UNCLOS, kedua pemerintah sama-sama bertanggung jawab untuk menangani dampak pencemaran yang masuk ke wilayah laut Indonesia tersebut. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, biasanya tumpahan minyak itu kan terjadi di sini saja, di sekitar. Ada 3.000, 4.000 barel minyak tumpah, tetapi karena dia ada arus laut, itu dia bisa persebarannya sampai cepat sekali, pakai kayak gimana ya, dia itu beda sama kalau kita jalan kaki, dia bisa sangat cepat, makanya dari 3.000 4.000 mil itu dia kemudian menyebar impact-nya itu sampai 90.000 mil dari tempat kejadian sampai masuk di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur tersebut. Nah, sebenarnya tahun 2019 kejadian ini merupakan kasus yang hampir dilupakan. Karena yang menjadi korban adalah orang Indonesia dan rakyat yang hidup di pesisir. Tapi kalau tidak kuat-kuat, diplomasi Indonesia terkait hukum internasional dalam acuan Konvensi Hukum Laut 1982, bisa saja kasus ini tidak akan diurusin sama pemerintah Australia dan PT TEP-nya Australasia yang bertanggung jawab. Sehingga kemudian sebenarnya terjadi gugatan dan hasil gugatannya itu memenangkan 15.000 petani rumput Indonesia karena dia yang paling kena efek itu petani rumput laut Indonesia terkait dengan pencemaran di wilayah Montara yang masuk ke Indonesia itu, dan kemudian memutuskan juga PT TEP bertanggung jawab atas kejadian yang mematikan mata pencarian petani rumput laut tanah air atau Indonesia. Mengapa kemudian dalam kasus ini kita harus belajar? Karena ternyata ada beberapa juga faktor selain kepedulian negara adalah ternyata terkait dengan kewenangan pemerintah mengurusi rakyatnya, utamanya dari hal yang datang dari luar atau gangguan dari hal yang datang dari luar. Kan pencemaran di wilayah Laut Montara itu datangnya dari luar, bukan dari dalam Indonesia. Maka harus ada kepedulian dari negara yang kemudian based on data. Jadi harus ada data yang bisa menjadi dasar tuntutan di pengadilan. Data itu tentu saja harus jelas, bisa dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini Indonesia mengambilnya dari Citra Satelit 8. Di situ juga ada data sampel minyak di Pulau Rote, data kualitas air, serta data dari dampak kerugian sosial ekonomi yang ditanggung masyarakat di wilayah Timur Barat tersebut. Setelah itu, pemerintah harus selalu memasifkan atau terus-menerus gugatannya itu diperhatikan, didampingi di Pengadilan Federasi Australia. Jadi, walaupun kejadiannya sudah lama dari tahun 2009 dan hampir dilupakan, di tahun 2019 akhirnya berhasil juga, tetapi kalau pemerintah Indonesia tidak terlalu peduli, sebenarnya tidak bisa juga. LSM hanya bisa memenangkan 15.000 orang, tetapi dengan keterlibatan negara lebih baik lagi proses peradilannya. Jadi ada iktikat baik dari pemerintah Australia dan PT TEP untuk melakukan penyelesaian kasus Montara tersebut. Nah, kembali kepada teman-teman mahasiswa, ketika kita berbicara terkait dengan laut, kita berbicara nanti, kalau tidak salah, kalau sempat, nanti kan kita mau mengadakan tinjauan ke wilayah laut. Jadi nanti teman-teman itu seharusnya juga bisa memperlihatkan base evidence atau bukti juga fenomena apa yang bisa saja terjadi di laut, di sekitar laut. Karena kadang-kadang kita bangga ya, yang paling katanya orang di wilayah Makassar, mohon maaf ya, ada CPI, itu bagus sekali, banyak hotel-hotel. Tetapi kalau kalian mau melihat
Apakah hotel-hotel itu berpengaruh kepada masyarakat sekitar? Iya, berpengaruh. Salah satunya adalah kadang ada bahan-bahan yang mempengaruhi kualitas air laut, dan air laut itu kemudian berpengaruh juga dengan kualitas ikan karena kena pencemaran dari limbah yang dibuang oleh instalasi-instalasi pembuangan limbahnya hotel-hotel yang ada di lokasi wisata seperti Losari seperti itu. Baik, dalam hal ini ada yang mau bertanya, silakan. Atau ada another case, silakan. Tuh kan, giliran ditanya tidak ada yang mau bicara. Sudahlah, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, saya balik bertanya ya. Bu, izin Bu. Siapa? Pak siapa ya ini mau izin? Masud Bu, Masud Bu. Siapa? Masud. Oh iya, silakan Pak Masud. Iya Bu. Kasus yang tadi Ibu paparkan, yang menjadi pertanyaan bagi saya Bu, kenapa waktunya begitu lama Bu? Sampai kasus ini sampai tuntas, sampai nanti awal 2019 baru bisa terselesaikan. Sementara penyebaran minyak di laut itu Bu, dia tidak berjalan seperti yang Ibu katakan, kayak berjalan kita di atas darat, tetapi dia bisa terbawa oleh arus. Oleh arus ini bukan kita tidak bisa batasi seberapa kecepatan arus yang menyebar pada permukaan, belum lagi yang terbawa di arus pertengahan itu Bu, itu bisa menyebar ke karang-karang di sekitar pantai dan menyebabkan kematian-kematian pada biota-biota laut di sekitar areal tersebut. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa sampai begitu lama Bu? Sampai sekitar berapa? 13 tahun atau berapa Bu? 11 tahun diplomasi. Dia pakai iya. jalur hukum dan jalur diplomasi, gugatan di sistem pengadilan. Kan di Australia dikenal seperti di Amerika negara bagian atau federasi, pengadilan federasi seperti itu. Kenapa sampai 11 tahun? Saya langsung jawab ya Pak Masud, karena pada dasarnya yang menginisiasi awalnya itu LSM yang ada di Nusa Tenggara Timur, dan LSM itu merupakan LSM yang peduli terkait dengan terumbu tanaman-tanaman rumput laut. Jadi mereka itu kepeduliannya sebenarnya lebih karena LSM itu menaungi petani dalam hal pengurusan rumput laut, dan mereka melihat ternyata ada tumpahan minyak yang berpengaruh di wilayah sepanjang pesisir Rote. Kemudian mereka menaikkan, tetapi diplomasi kalau tidak diperkuat oleh pemerintah atau negara itu ya begitu, dia impact-nya itu kurang Pak Masud dan teman-teman. Jadi setelah di take over oleh negara melalui Kementerian Maritim, kasus ini bisa menjadi lebih berdaya impact untuk mempengaruhi PT TEP dengan pemerintah Australia untuk kemudian memberikan bantuan. Kalau hanya LSM biasanya, kalau LSM-nya tidak kuat-kuat banget, apalagi data pencitraan kan harusnya yang kasih negara. Makanya setelah banyak, itu tadi dari awal disclaimer-nya, dari awal dikatakan ketika mau berbicara tentang suatu kejadian, peristiwa pelanggaran hukum atau kejahatan, itu harus memperlihatkan bukti bahwa memang terjadi pencemaran dan itu berdasarkan analisis disiplin ilmu lain. Ada dari hasil citra satelit, ada dari kajian laboratorium dan sebagainya. Kalau satu indikator hanya dia dari LSM dengan data yang sederhana, Pak Masud, biasanya kurang bisa membuat peradilan itu berpihak kepada korban seperti itu. Jadi analisisnya adalah kasus Montara ini harus dikawal oleh negara baru bisa berdaya di dalam pengadilan negara bagian federasinya Australia. Kan di Australia terkenal sistemnya adalah federasi negara-negara bagian seperti Amerika ya. Dia beda dengan sistem Indonesia adalah negara kesatuan. Jadi sistemnya satu dari pengadilan negeri berarti bisa saja di wilayah teritorial tertentu. Jadi di situ dia lebih kepada harus didampingin oleh negara, Pak Masud, seperti itu. Dan
Kajiannya, data yang diberikan adalah data berdasarkan multidisiplin ilmu yang membackup bahwa memang terjadi pelanggaran terkait dengan tumpahan minyak di kawasan Montara. Seperti itu. Oh iya. Bu, Bu, boleh bertanya? Boleh Yusril, silakan Yusril. Ini Bu, masyarakat yang sudah kena dampak dari tumpahan minyak itu sudah mendapatkan ganti rugi belum Bu? Sudah, kasus itu sebenarnya sudah selesai tahun 2020. 2019 itu trialnya atau litigasinya, dan 2020 kasusnya sudah selesai. Tetapi Ibu cuma angkat untuk memperlihatkan bahwa ternyata sengketa itu bisa bergulir cepat atau bergulir lambat terkait dengan pencemaran di wilayah laut. Jadi kalau kalau kan sekarang yang kalau untuk Indonesia sendiri, untuk wilayah Kota Makassar sebenarnya ada juga sih nelayan yang melalui LSM dia menggugat setelah pemerintah kota menimbun di wilayah CPI itu. Tetapi saya belum melihat akhir kasusnya karena mungkin ada banyak kepentingan ya, dan itu sifatnya harus dibuktikan oleh data apa saja. Tetapi kalau dari LSM yang saya baca untuk untuk Kota Makassar sendiri, setelah diadakan reklamasi ada banyak kesulitan oleh nelayan untuk menemukan sumber-sumber ikan di wilayah sekitar pantai wilayah yang direklamasi tersebut, dan kemudian ternyata arus air juga berbahaya bagi nelayan, dan itu banyak nelayan yang ketika dia mau mencari dia bisa kena derasnya di Kepulauan Sarmonde untuk wilayah. Jadi sebenarnya ada banyak kasus ya kalau kita bicara soal wilayah laut. Itulah yang saya sebutkan ketika nanti misalnya kita jadi kuliah di luar, saya tidak mau teman-teman itu sekedar datang, tapi teman-teman itu sudah harus bawa perspektif. Saya mau lihat lingkungan lautnya gitu, saya mau ambil dari pariwisatanya, saya mau ambil kasus, saya mau ambil reklamasinya, saya mau, jadi kayak gitu. Jadi jangan datang kosong-kosong, karena kalau kosong-kosong tunggu dosennya ngobrol, ya sama saja dengan pertemuan di kelas, nggak ada efeknya, impactnya kecil. Seperti itu. Ada lagi? Tanya Bu. Silakan Pak Rais. Pak Rais juga masih di kantor ya Pak Rais? Di kafe Bu. Di kafe. Aduh, tidak boleh pulang. Ya silakan Pak Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rais. Gini Bu, di banyak negara tentang kerusakan lingkungan ini yang diakibatkan oleh tumpahan minyak. Ini persoalan sudah lama diperjuangkan oleh kelompok-kelompok LSM, terutama oleh Greenpeace. Ya, Greenpeace mungkin salah satu LSM di Eropa yang terkenal di seluruh dunia. Tapi saya lihat di sini Bu, banyak protes-protes dari LSM, dari beberapa negara. Tapi saya lihat di sini sanksi hukumnya Bu, sanksi hukumnya masih lemah di sini. Kira-kira adakah sanksi yang diterapkan oleh tiap negara Bu terhadap perusak-perusak lingkungan ini, terutama di laut? Oke, terima kasih Pak Rais. Jadi seperti ini ya teman-teman mahasiswa, ketika kita berbicara dalam skala terjadi kerusakan di wilayah laut, terjadi pelanggaran hukum dan kejahatan, kita klasifikasi dulu. Klasifikasi pelanggarannya masuk kategori wilayah teritorial atau dalam konteks yurisdiksi nasional, atau dia melanggar sampai masuk di dalam kategori pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan negara lain. Berarti dia pakainya konvensi. Konvensi itu adalah kesepakatan di antara negara kayak tadi. Indonesia dengan Australia. Indonesia dan Australia itu sama-sama ikut di konvensi UNCLOS 1982 atau biasa kita kenal Konvensi Hukum Laut 1982, dan makanya dia bisa sama-sama tunduk menggunakan dasar UNCLOS 1982 itu untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi apabila tidak, maka kemudian
paling bisa negara dampingin dan kemudian menyelesaikannya melalui jalur diplomasi. Itulah disebut dengan ketika kita berbicara terkait hukum internasional, kadang-kadang kita berbicara harus ada pendampingan dari sistem hukum mana yang mau dijadikan acuan. Apakah dia memakai teori monis dengan primat hukum internasional, hukum nasional, atau dia mau pakai primat dualisme dengan mendahulukan hukum nasional daripada hukum internasional. Selain itu, harus ada peran negara kalau kesengketanya antar negara. Peran negara ya kayak gitu, kementerian apa yang berhubungan langsung dengan laut. Kementerian itu yang nanti akan dari awal, dia akan membackup. Tetapi membackupnya, seperti tadi saya katakan, dia harus menggunakan berbagai macam indikator dari pembuktian disiplin ilmu lain. Jadi kayak itu ada oceanografi, ada kemudian sistem berhubungan dengan kementerian, misalnya dalam pencemaran perikanan, berarti dia harus terhubung dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan, KKP. Dan kalau dia berhubungan dengan lingkungan laut, berarti dia harus ada masuk dengan acuan Kementerian Lingkungan Hidup, seperti itu. Konvensinya juga bisa macam-macam. Oleh sebab itu, lihat dulu, deteksi dulu. Greenpeace boleh masuk di satu area, Pak Rais, untuk membantu menyelesaikan, tapi dia membawa namanya Greenpeace Internasional. Biasanya dia sudah ada acuan LSM nasionalnya. Kalau misalnya dia mau bantu kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia, misalnya, dia tidak bisa sembarang masuk. Karena untuk NGO itu sendiri ada acuan-acuannya, walaupun dalam hukum internasional mereka dikenal sebagai non-governmental organization, menjadi subjek hukum internasional, tetapi dia harus ada izinnya masuk untuk membantu LSM lokal. Kalau tidak, dia justru dianggap bisa melakukan pelanggaran. Jadi biasanya Greenpeace masuk, tapi Greenpeace-nya yang sudah terafiliasi dengan LSM Indonesia. Seperti itu. Ada banyak dasar hukum ya. Jadi kalau kita orang hukum itu kita bicaranya dasar hukumnya mana supaya dia bisa dikawal dan kementerian apa yang akan membantunya. Seperti itu Pak Rais. Karena kalau berbicara tidak lihat poinnya akan terlalu blunder seperti itu. Seperti itu Pak Rais. Bu? Iya, silakan Pak Taufan. Bu, saya mau kasih satu kasus yang berbeda yang tadi disampaikan oleh Ibu. Nah, ini kan terkait dengan pencemaran minyak di Lampung yang terus berulang yang dikarenakan oleh kebocoran minyak oleh Pertamina. Nah, ini kan informasinya bahwa ini dilaporkan oleh Walhi Lampung terkait dengan bahwa pencemaran itu terjadi sejak tanggal 4 Maret 2022, tetapi baru diinformasikan kepada masyarakat itu pada tanggal 8 Maret. Artinya pencemaran itu sudah memberikan dampak yang luas terkait dengan pencemaran minyak itu. Dan kemudian sampai dengan hari ini tidak ada itikat baik dari pemerintah untuk melakukan tadi seperti dikatakan Pak Rais terkait dengan sanksi pidana. Padahal itu sudah jelas-jelas di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa ada sanksi pidana. Kalau misalnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir, di mana tidak diperbolehkan itu melakukan eksplorasi minyak dan gas di daerah-daerah yang berdekatan dengan penduduk, wilayah penduduk. Kemudian ada pasal 75 juga yang menyebutkan sanksi. Nah, ini yang saya ingin sampaikan bahwa pemerintah kita kalau itu terkait dengan persoalan sengketa antar negara dengan negara itu punya perhatian yang sangat besar sekali. Tetapi ketika konteks terjadi sengketa yang dilakukan oleh pihak negara terhadap masyarakatnya, nah ini yang saya katakan tadi, Bu. Walhi mengatakan bahwa ini sudah berulang kali terjadi dari tahun 2019, kemudian 2021, dan sekarang 2022. Sudah 3 kali terjadi pencemaran, tapi tidak ada itikat baik dari pemerintah untuk menjatuhkan sanksi. Jadi kalau menurut saya itu tadi. Nah, kalau misalnya terkait dengan negara antar negara, pemerintah punya itikat baik. Tapi kalau misalnya itu dilakukan oleh badan usaha milik negara, nah, ini yang saya katakan tadi, pemerintah tidak punya itikat baik untuk bagaimana memberikan sanksi. Seperti itu, Bu. Makasih, Bu. Mohon maaf, acuannya mau opini atau
tadi itu sekedar tambahan kasus saja Pak Muhammad Taufan. Ya, sekedar tambahan kasus, Bu. Artinya saya cuma mau melihat, membandingkan bagaimana etikat pemerintah terkait kalau misalnya kan kita berbicara tentang pencemaran lingkungan, bukan? Artinya pemerintah juga harus bersikap adil kalau itu dilakukan antar negara, sengketa antar negara, pemerintah punya perhatian. Tapi kalau itu pencemaran laut itu dilakukan oleh badan usaha milik negara, nah ini yang saya katakan tadi, pemerintah tidak punya perhatian karena ini kan sudah jelas bahwa ini sudah terjadi berulang kali. Seperti itu sih, Bu, kalau saya. Izin, Bu. Ingin Ya, menanggapi nanya Pak Taufan, Bu. Pak Taufan, silakan Pak Agus. Sebenarnya tergantung instansi yang ditunjuk untuk menangani itu. Karena pernah di Makassar, Bu, ada bocor pipa di belakang Cafe Pokza. Kebetulan dilaporkan kepada pihak penegak hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Dan penyidiknya turun untuk menyidik, Bu. Bahkan sanksinya turun, tapi sanksinya denda, Bu. Dengan pemulihan sekitar yang di Popsa dengan di KPAP di situ. Jadi menurut saya tergantung pemerintah menunjuk instansi mana yang harus menegakkan hukum di bidang itu, Bu. Karena yang di Makassar selesai, Bu, maksud saya, Bu. Nah, entah yang di Lampung bagaimana kebijakan pemerintah terhadap instansi yang ada di sana, Bu. Begitu, Bu, kira-kira, Bu. Ya, terima kasih perspektifnya Pak Agus dan Pak Muhammad Taufan. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Kalau ada kejadian dan itu terkait dengan pemerintah selaku stakeholder dan juga pemerintah selaku penanggung jawab dari sesuatu yang terjadi, itu harusnya bagaimana? Care-nya pemerintah. Tadi ada semacam judgment dari Bapak Muhammad Taufan yang mengatakan bahwa pemerintah itu lebih care kalau kasusnya mencakup negara dengan negara Indonesia dengan negara lain. Tetapi itu sebenarnya tidak seperti itu. Makanya tadi ada masukan dari Pak Agus, katanya untuk Kota Makassar sendiri selesai. Jadi sebenarnya gini, selalu bawalah diri teman-teman mahasiswa, karena teman-teman adalah kaum expert, artinya sudah bergaul di praktisi, sudah bergaul di kehidupan nyata, maka teman-teman itu selalu bawa pengalaman tentang terkait suatu kejadian hukum, peristiwa hukum, apakah selesai tidak selesai, apakah ada kompetensi atau tidak kompetensi, atau dikawal atau selesai yang diurusin pemerintah, harus ada base evidence, kasusnya terjadi di mana, kapan, dan bagaimana akhirnya, seperti itu. Karena kalau judgment kemudian mengatakan pemerintah itu kalau kasus dengan negara lain cepat bantunya, tapi kalau kasus yang terjadi di internalnya sendiri dia tidak terlalu care. Nah, itu artinya harus diberikan faktanya, daseinnya. Karena kalau bermain dengan pemerintah mana dulu? Pemerintah pusat, Bu. Lah, kejadiannya di mana? Sekarang kalian bawa pemikiran kalian itu. Kita ini sudah ada di masa desentralisasi. Oh, ada kasus, Bu, kayak gini-gini. Ah, itu base-nya itu harus ada case-nya dulu. Jadi case-nya lebih gampang dianalisis kalau ada para pihak dan kejadiannya ada di wilayah yurisdiksi nasional mana. Seperti itu. Karena judgment atau tuduhan seperti itu membahayakan bagi law enforcement Sabang sampai Merauke terus terang. Karena tidak sama pemerintahan antara di Sabang sampai Merauke. Contohnya Pak Muhammad Taufan paling seringnya lebih sering di wilayah Papua kan? Iya. Apakah pemerintahan Papua kurang lebih sama perdanya dengan wilayah Sulawesi Selatan? Berbeda pasti. Nah, sistem otonomi daerahnya apakah sama? Ya, kebijakan beda. Gubernurnya, wali kotanya, bupati-bupatinya sama atau tidak? Komitmen juga, Bu. Berbeda, Bu. Ya, makanya dari situlah kemudian memang Indonesia memiliki luas pantai terpanjang dan memang Indonesia disebut negara kepulauan dengan luas wilayah laut besar. Lebih besar daripada wilayah daratannya. Tetapi komitmen dari pemerintahan daerah itu berbeda-beda. Bu, tapi kan sebenarnya kalau menurut saya ini bukan judgement, Bu.
ini sudah bukti fakta bahwa ini menurut Walhi ya, bahwa pencemaran itu sudah terjadi berulang selama 3 tahun berturut-turut. Dan kemudian kenapa pemerintah pusat? Karena ini adalah pelaksana atau operatornya ini kan Pertamina. Pengeboran minyak itu memang diberikan kewenangannya kepada Pertamina, sehingga yang harus ikut menuntaskan ini adalah yang memberikan sanksi ini adalah pemerintah pusat. Jadi memang tidak punya kewenangan pemerintah daerah karena ini terkait dengan pengeboran minyak, Bu. Dan ini kalau menurut Walhi, ini informasi dari Walhi bahwa proses penyelidikannya pun tidak transparan. Jadi kementerian yang terlibatnya apa saja? Ya harusnya badan ini Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral (ESDM). Tapi maksud saya begini, poin penting yang saya mau sampaikan itu begini, Bu. Harusnya negara itu hadir memberikan keadilan. Kalau misalnya itu pelakunya adalah negara, maka negara harus hadir di situ untuk memberikan sanksi. Jangan kalau misalnya sengketa antar negara baru kemudian itu negara hadir. Jadi ada perlakuan yang adil dan ada perlakuan yang seimbang. Artinya kalau memang negara yang melakukan pencemaran, negara harus memberikan kompensasi kepada masyarakat, kemudian juga memberikan bagaimana supaya pencemaran itu tidak berdampak negatif. Seperti itu kalau saya melihatnya, Bu. Artinya ini dua hal yang saya mau mengkritisi dari sisi kehadiran negara di dalam penegakan sanksi atau penegakan pidana. Siapapun dia, misalnya apakah itu negara atau bukan negara, kalau itu merusak lingkungan dan kemudian memberikan dampak negatif, negara seharusnya menurut saya harus hadir, tidak bisa memberikan dua pendekatan yang berbeda. Kalau saya sih, Bu, seperti itu. Nah, saya kasih contoh lagi satu, Bu. Terkait dengan reklamasi pantai di Losari, tadi kita singgung dengan Pak Tadi itu, mohon maaf dulu Pak Taufan, tadi itu kasus ya, Bu. di mana ya? Di Lampung, Bu. Ya? Di Lampung, Bu. Iya, Bu. Kejadiannya itu masih aktual. Kejadiannya, ya, itu kejadiannya tanggal 4 Maret 2022. Dan kemudian itu baru dilaporkan oleh Pertamina nanti pada tanggal 8 Maret setelah masyarakat itu melihat di daerah pesisir pantai mereka itu sudah hitam, barulah kemudian Pertamina mengatakan ada kebocoran minyak. Dinaikkan ke ke litigasi atau belum? Masih di polisi? Sekarang sudah litigasi, Bu. Iya, cuman yang dihadirkan itu oleh pemerintah hanya orang stakeholders terkait saja, tidak mendengarkan pendapat masyarakat apa yang terjadi seperti itu. Nah, ini ternyata menurut Walhi Lampung ini sudah berulang. Jadi sejak tahun 2020, 2021 dan sekarang 2022 pencemaran itu terjadi seperti itu, Bu. Nah, ini kan maksud saya sama, Bu. Kasusnya kalau kita berbicara tadi kata Pak Sugeng. Reklamasi pantai itu kan sudah jelas-jelas tidak boleh lagi ada moratorium. Kemudian Walhi dan teman-teman aktivis lingkungan sudah memberikan dampak bahwa reklamasi itu sangat berdampak sekali terhadap satu pencemaran lingkungan, terus kehilangan penghasilan nelayan, kemudian biaya kos yang harus dikeluarkan oleh nelayan untuk mencari ikan itu jauh lebih besar karena mereka harus berputar. Tapi kan sekarang kita tanya, apa yang terjadi? CPI tetap ditimbun. Terus banyak orang yang mengklaim sekarang pinggiran CPI itu adalah miliknya dia. Dan sekarang mana peran pemerintah? Kalau mengatakan bahwa itu adalah merusak lingkungan, tapi kenapa CPI itu tetap dibangun? Dan sekarang yang menguasai CPI siapa? Orang-orang yang berduit, membangun perumahan di situ. Dulu, Bu, saya ingat sekali waktu saya kecil, kalau kita bermain di Pantai Losari itu kita bisa melihat ombak, kita bisa duduk situ, kita bisa tangkap ikan-ikan kecil, apalagi namanya itu kepiting-kepiting kecil. Tapi sejak reklamasi, sekarang sudah tidak ada lagi ombak-ombak yang kita lihat. Nah, sekarang mana pemerintah daerah kalau misalnya hal ini seperti ini? Apa karena pemodal punya uang besar dibandingkan tadi kasus kecil-kecil itu? Tapi ketika kasus besar, mereka semua tutup mata. Kan sebagai mahasiswa kita harus kritis, bukan? Seperti itu. Kalau kasus-kasus kecil mungkin pemerintah mau turun tangan, tapi kalau sudah berbicara terkait dengan pemodal besar, mana perannya pemerintah daerah? Kalau menurut saya sih, Bu. Oke, berarti pemerintah daerah untuk kasus reklamasi pemerintah Kota Makassar ya. Nanti kita bikin ini. Saya bisa sedikit masukkan, Bu? Bisa, tunggu sebentar. Jadi gini, ya sebentar Pak Marsuki, sebentar. Ya, jadi nanti Pak Muhammad Taufan bisa pilih teman untuk angkat analisisnya. Sebenarnya reklamasi ini mempengaruhi siapa? Reklamasi di wilayah Losari itu sebenarnya mempengaruhi siapa? Jadi kalau disebut rakyat yang mana? Perda mana yang dilanggar? Undang-undang lingkungan hidup mana? Dan sebenarnya potensi losing environment mana yang sangat
dipengaruhi oleh kehadiran CPI seperti itu. Jadi gini ya, mungkin kita semua ini hanya ada di level mahasiswa. Saya hanya dosen. Tetapi mungkin dari cerita-cerita kita di dalam kelas ini, walaupun tidak bisa mempengaruhi kebijakan di level atas, setidaknya memberikan kesadaran kepada teman-teman yang sudah belajar hukum laut untuk lebih aware. Yeah. The next time you having same situation, mungkin teman-teman bisa bantu. Janganlah Pak, sudah ada kejadian, kita lihat saja basic pointnya di Makassar. Nanti jangan sampai Papua ikut-ikutan. Tapi bla bla bla. Tapi setidaknya kita sudah ada awareness seperti itu. Pak Muhammad Taufan, tolong disiapkan sebelum kita. Siap Bu, itu jadi bahan final nanti Bu ya. Mantap, boleh, Bu. boleh. Makasih banyak Bu. Ya. Makasih, silakan Pak Marsuki. Jadi saya tambah Bu. Buka kipas video Pak Marsuki. Jadi selagi mengendarai Bu. Iya, boleh. Nanti saya iya. Jadi begini Bu. Jadi CPI itu mulai dibangun itu Bu, kan masuknya pemodal besar itu kan nanti tahun 1995 Bu. Jadi di belakang lelang Bu, lelang Raja Wali, itu kan sudah laut Bu. Yang masuk, yang Ibu tadi singgung Supermonde. Spermonde, iya. Spermonde. Nah, setelah masuknya GMTD Bu, pintarnya di sini pemodal Bu, karena dia gandeng pemilik kebijakan. Jadi Pemda Goa punya saham, Pemkop Makassar punya saham, dan pemerintah provinsi juga punya saham. Nah, inilah Bu yang memuluskan sehingga di situ sudah ratusan hektar yang direklamasi oleh pemodal besar karena ada andilnya juga di sini pemerintah Bu, khususnya 3 kabupaten, 3 wilayah Bu, Makassar, Goa, dan provinsi. Nah, inilah Bu, sehingga kenapa bisa seperti itu banyak orang, padahal itu laut Bu itu. Laut dan empang di situ, saya tahu saya itu tahun 2000 nanti 1995 ke atas itu Bu, baru dilakukan itu penimbunan di sana dan pembangunan perumahan. Sekarang juga yang punya di sana itu juga sudah orang-orang besar perutnya. Pak Kala juga punya. Pak, jangan sampai ada yang tersinggung. Mohon maaf ini kasusnya Pak Marsuki ini beda, Spermonde. Disclaimer iya. Jangan tersinggung Ibe. Memang Pak. Ya itulah Bu. Jadi begitulah kenyataannya Bu. Jadi air besar perutnya. Tersinggung Pak Ibe. Jadi mantan pejabat itu rata-rata punya kapling di situ. Nah, jadi seperti Pak Topan bahwa pemerintah harus hadir, pemerintah yang mana dulu? Ya. Karena Ngeri-ngeri pemerintah. Iya Bu, ini kenyataan Bu. Nah, jadi walaupun bagaimana itu kasihan, jadi yang korban itu Bu adalah nelayan utamanya. Ya. Nelayan yang sangat bergantung kepada kehidupan di laut. Ya. Nah, terus petani tambak Bu. Ya. Karena kemarin itu di sana itu kan banyak juga tambak udang. Nah, dengan tercemarnya itu Bu, tidak ada lagi yang bisa hidup sehingga ditimbunlah menjadi pohon-pohon beton di situ. Jadi itu sekedar info dari saya Bu. Terima kasih mengenai CPI. Iya Bu. Marsuki Ahmad. Kalau tadi bisa menanggapi Bu. Iya sebentar. Kalau tadi saya mengacu dari pengalamannya Pak Muhammad Taufan, kurang lebih kita seumur mungkin ya Pak Muhammad Taufan, jadi kita sempat menyaksikan bagaimana hebohnya Losari itu ya. Pak Marsuki juga Spermonde, arus lautnya sekarang menggelisahkan nelayan karena ngeri sekarang. Selalu ada yang terseret naik, terseret masuk karena reklamasi. Maka sebenarnya acuannya ketika kita mau lihat reklamasi itu sebenarnya sangat mempengaruhi ekosistem laut, baik sumber daya ikan dengan yang dirugikan sebenarnya ada rakyat kecil. Sebenarnya rekomendasi apa yang harusnya teman-teman buat terkait dengan pemerintah harusnya berhenti di berbagai wilayah Sulawesi Selatan ini untuk terus melakukan reklamasi. Itu saja mungkin nanti di akhir sarannya, sebaiknya teman-teman mahasiswa memberikan saran konkret yang
hentikanlah reklamasi seperti itu. Tetapi jangan terlalu mengawang. Sebaiknya dia sudah langsung to the point saja. Baik, silakan Harley Kiswa. Terakhir, sebelum terlalu lama kita ngobrol, capek juga yang lain. Izin Bu, baik. Ya, Terima silakan. kasih Bu. Iya. Ini mungkin paparan saya mungkin sedikit lebih objektif ya. Saya tidak akan memaparkan terlalu jauh mengenai proses-proses bisnis dan lain-lain. Tapi saya akan bahas sedikit mengenai dampak atau sebab itu yang paling terasa oleh nelayan ya. Nah, pada tahun atau pada era Puji Astuti, beliau mengeluarkan aturan mengenai zonasi atau koordinat atau blok tangkap ikan gitu. Terkait masalah reklamasi, itu pun juga pasti akan mempengaruhi potensi penangkapan ikan karena merusak ekosistem laut, bawah laut. Nah, di permasalahan ini ada beberapa permasalahan yang didapat oleh nelayan terkait masalah penangkapan ikan. Yang pernah saya dapatkan itu pada tahun 2021 kemarin, ada nelayan yang dari Bali. Dari Bali itu mengadu terkait masalah zonasi penangkapan ikan. Apa yang dipermasalahkan di situ adalah ketika nelayan melewati blok yang telah diatur, maka nelayan tersebut akan dikenakan sanksi hukum. Dan apa ya, itu merupakan suatu kebijakan yang sebenarnya merugikan nelayan. Salah satu contoh misalnya, nelayan-nelayan yang ada di sekitaran Kota Makassar atau Sulawesi Selatan lah. Kita katakan seperti ini, mereka terdampak permasalahan-permasalahan penangkapan ikan gara-gara adanya reklamasi. Nah, otomatis mereka akan keluar dong. Otomatis mereka akan keluar dari wilayah yang biasanya mereka melakukan penangkapan ikan. Nah, sering terjadi mereka mendapat itu. Sering mereka mendapati mereka harus tersangkut masalah hukum, pelanggaran dan lain-lain. Nah, itu saja dari saya, Bu. Izin. Bagus sekali analisisnya ya. Mereka sebenarnya rakyat yang harus dibantu. Tapi dengan adanya reklamasi, justru mereka yang mengalami limitasi dari zonasi perikanan. Wah, kasihan ya. Jadi sebenarnya mereka yang harusnya mendapatkan semacam ekosistem perlindungan untuk mendapatkan hajat hidup yang layak bagi kemanusiaan sesuai analisis Undang-Undang Dasar 45. Tapi ternyata mereka yang ditangkap ya. Kasihan sekali kalau begitu nelayannya wilayah Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar ya. Pantas orang-orang lebih banyak cari ikannya jauh-jauh ke Takalar, ke Beba daripada di wilayah lokal Sulawesi Selatan khususnya perairan Makassar. Wah, ini juga menarik. Nanti Harley mungkin cari teman juga untuk di haknya nelayan. Kalau tadi di Pak Muhammad Taufan mungkin reklamasi secara komprehensif, tetapi kalau saudara Harley boleh pilih teman, nanti yang dilihat adalah dampak bagi nelayan terkait reklamasi, titik-titik pulau, titik-titik ininya lah, yang daerah mananya yang spesifik gitu, supaya tidak terlalu jauh. Karena sebenarnya ini mengkhawatirkan kapan pemerintah daerah dengan perusahaan-perusahaan itu atau orang-orang secara subjektif dibiarkan boleh terus-terus melakukan reklamasi, maka sebenarnya itu membahayakan Kota Makassar sendiri. Kota Makassar sendiri itu kalau dianalisis sistem kegempaan seismik, itu dikatakan Indonesia itu sendiri sebenarnya cukup aman ya. Tetapi tidak ada jaminan ketika terus dilakukan reklamasi seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya malam ini. Nanti kita akan sambung lagi. Kalau memang jadi kuliah outside kita, silakan atur waktu dan komunikasikan segera. Terima kasih Pak Muhammad Taufan dan teman-teman yang sudah perhatian dan juga link Zoom-nya yang diberikan. Apabila masih ada yang mau ditanyakan boleh di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemberian materi malam ini. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.